Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah, dan kita mengakui bahwasannya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita rasakan, apapun nikmat yang kita miliki, apapun nikmat yang kita kuasai, keyakinan kita menunjukkan faminallah, semuanya datangnya dari Allah. Ketika kita tahu semua nikmat itu datangnya dari Allah, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk sesuatu yang oleh Allah diperkenankan. Anda punya jabatan, tidak boleh dipakai sembarangan. Tidak boleh perayaan ulang tahun pakai uang rakyat di hotel mewah di Perancis. Tidak boleh. Kalau pakai uang rakyat, kalau pakai uang pribadi yo monggo-monggo mawon ya. Nah, maka setiap nikmat yang kita rasakan karena itu datangnya dari Allah, maka jangan sampai digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Maka ada satu pepatah Arab, "Allamtuhur ribayata falamma qawiyat rumat ramani." Aku yang ngajarin dia memanah. Setelah panahnya tepat, ternyata aku yang pertama kali dipanah. Jadi kita yang ngajarin, malah kita yang dipanah. Saya pernah, kira-kira sudah 10 tahun yang lalu, pengajian di Muhammadiyah Lumajang. Temanya guruku bodoh. Zaman itu tidak di live, jadi eman-eman, padahal menurut saya bagus. Jadi temanya itu apa? Guruku bodoh. Walaupun pada akhirnya oleh panitia diganti tema itu, karena khawatir nanti jadi salah faham. Padahal dari tema itu tetap saya jelaskan pas pengajian. Maksud saya apa? Kita ini waktu kecil ngaji sama kiai kampung. Kita ini yang ngajari sholat, guru-guru yang orangnya biasa banget. Kita ini yang ngajari puasa, itu guru-guru yang memang orangnya tulus dan ikhlas banget. Setelah kita mulai semakin rajin ngaji, semakin banyak guru yang kita ikuti, semakin mengenal jalan yang lurus yang sesuai dengan sunnah Nabi, guru nih zaman biyen diilokno goblok. Ada apa ndak? Ada apa enggak? Ada. Dan itu kejadian. Jadi guru-gurunya zaman dulu yang ikhlas ngajarin dia alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Yang ngajarin rukun sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan 2 salam. Itu ketika sekarang dia sudah mulai ngerosop pinter, apa yang terjadi? Guru zaman dulu dibilang, walah mbak nih guruku biyen goblok. Dan itu saya punya satu quote dari guru kami waktu di Libya dulu, orang Sudan. Kalau ngajar itu seperti bapak nuturi anak. Enak, jadi dia itu ngajar bukan seperti ngajar murid cari uang, enggak. Seperti bapak sedang nuturi anaknya. Dia bilang gini, wallahi lil asafis syadid, aku iki rodok kecewa dengan kalian, kata beliau. Karena seperti seorang cek matiin aja yang ini. Nah, sip. Karena seperti seorang bapak yang memang ketika ngelihat anaknya nggak sesuai harapan itu nggak segen untuk ngomong. Dia bilang gini, dakhaltum hadzal ma'hada juhal
mutawadhi'in. Kalian itu dulu masuk ke Libya bodoh-bodoh gak ngerti apa-apa. Bahkan sebagian dari kalian belum bisa bahasa Arab. Bahkan banyak di antara kalian belum punya hafalan Quran. Itu ketika baru masuk, bodoh. Tapi apa? Mutawadhi'in. Masih bodoh tapi tawadhu zaman itu kalian. Kalian zaman itu bodoh tapi apa? Tawadhu, ketemu orang sopan, ngelihat orang Islam senyum, ketemu ustadz cium tangan, mutawadhi'in. Wal'an, sekarang kata beliau, kalian keluar dari pondok ini, Libya maksudnya. Wal'an kharajtum minhu juhal. Kalian keluar sekarang lulus tetap bodoh, gak berubah bodoh nih. Juhal mutakabbirin. Tapi sekarang dulu tawaduknya ganti sekarang sombong. Gara-gara di belakang namanya sudah ada apa? LC itu loh, lucu-lucu itu loh. Nah, maka fenomena semacam ini menjadikan kita tidak berterima kasih kepada guru kita zaman dulu. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak pinter matur suwun kepada orang lain, dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Kalau tidak dianggap bersyukur, namanya apa? Kufur. Kalau nikmat itu ilmu dikufuri, maka ilmu itu akan menjadi apa? Inna azabi lasyadid. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah yang muncul di fenomena penuntut ilmu sekarang. Pindah guru, pindah majelis, pindah masjid, sing lawas dimusuhi. Padahal podo-podo Islami, yang dibaca Quran yang sama, yang dibuka hadis yang sama, kiblatnya sama, tapi karena merasa gurunya yang sekarang tidak sejalan dengan gurunya yang kemarin, itu koncone dihujat, rencange dihujat, bahkan gurunya pun akhirnya dihujat. Maka hati-hati, antum cek ucapannya Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu ngomong buahnya ilmu itu 3. Nomor 1, khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Orang lek ilmune bagus, takutnya kepada Allah itu kelihatan, gak sembarangan. Maka Al-Imam Asy-Sya'bi pernah dipanggil sama muridnya ketika Imam Asy-Sya'bi itu pergi, melakune cepet, muridnya nututi gak nutut. Sama muridnya Imam Asy-Sya'bi dipanggil, ya alim, wong alim. Imam Asy-Sya'bi gak noleh blas. Kita sekarang ustadz, panggil ustadz, kewabe noleh aku dah. Padahal bukan kita yang dicari, itu Imam Asy-Sya'bi, dia orang alim di zamannya. Ketika dipanggil wahai orang alim, gak noleh. Sampai ketika muridnya deket, dipegang bahunya, ya alim, wahai orang alim. Langsung Al-Imam Asy-Sya'bi itu noleh ke tempatnya murid tadi, ditoleh. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Ana alladzi qasadtuk. Apakah yang kamu maksud dengan alim itu saya? Kata muridnya, wa man siwaka. Lu sapa maneh sakliyane sampean? Ya sampean iki orang alim. Antum tahu? Ndak malah GR. Mukanya merah, matanya melotot, ngamuk, dipanggil alim. Apa kata Al-Imam Asy-Sya'bi? Innamal alimu may yakhshallah. Orang alim adalah mereka yang takut kepada Allah, wa in qalla ilmuhu, walaupun ilmunya cuma sedikit. Itulah orang alim. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu buahnya yang nomor 1. Buah nomor 2, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, buah ilmu yang kedua, al-ilmun nafi' yurithul amal. Ilmu itu kalau manfaat, bukan menghasilkan perdebatan. Antum fahami itu.
ilmu itu kalau bermanfaat menghasilkan amalan, menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk keumuman manusia. Jadi ilmu yang manfaat itu buahnya nomor 2 apa? Amal. Sampai Imam Ghazali mengatakan begini, ini hati-hati sing senengane debat-debat itu. Kalau saya alhamdulillah sudah 7 tahun yang lalu selewat. Karena kita tidak tahu lawan debat kita ini subuhan nang masjid apa ora. Bahkan kita tidak tahu lawan debat kita ini iso maca Quran apa ora. Bahkan kita tidak tahu ini lawan debat ini jane wong Islam apa kudu. Akhirnya wes mau ngapain sih? Ayo kalau memang mau diskusi baik-baik, datang ngopi bareng, duduk, kekeluargaan, persaudaraan, enak. Nah sudah, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, ini untuk yang senang-senang debat ini, mana orangnya? Wong ya teko ngene. Yang mana orangnya? Kata Al-Imam Al-Ghazali, man futiha lahu babu al-jadali ughliqa alaihi babul amal. Orang yang terbuka pintu debat, untuknya tertutup pintu amal. Senengane debat gak tahu ngamal. Kenapa begitu? Fa innahum yadhunnuna annal jidala amalun. Annal jidala amalun. Karena mereka itu menganggap debat itulah amalan. Jadi mereka menganggap apa? Yo debat ini adalah amalan. Antum lihat sekarang, kalau yang masih mengikuti perdebatan medsos itu, rata-rata niat mereka apa? Oh ini izharul haq, ini untuk memenangkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran. Jangan sampai kebatilan itu berkuasa gara-gara yang benar meneng tok. Yo gak ngono carane mas. Caranya ndak seperti itu. Nomor 2, amal. Buah yang ketiga, apa kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, buah amal yang nomor 3 al-akhlaqu, buah ilmu yang nomor 3 al-akhlaqul karimah. Maka kalau ada orang berilmu gak tahu mesem blas, merengut tok, merengut tok, diparani wong ngedoh, dijak ngomong ya gak hangat sama sekali, itu ilmunya ndak manfaat. Karena orang yang ilmunya manfaat pasti tergambarkan dari akhlaknya yang begitu indah. Nah, dan semua itu, rasa takut, amal, akhlak yang baik adalah bentuk dalam mensyukuri ilmu yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya membawakan satu materi yos gak ruwet-ruwet lah, sing gampang-gampang aja. Karena kalaupun ruwet saya sendiri yo ndak ngerti. Golek sing penak, iso dimengerti, mudah difahami, dan menjadi bekal untuk kita beramal. Karena cari ilmu kalau tidak ada niat untuk mengamalkan itu keliru dari awal. Cari ilmu itu bukan untuk jadi ustadz, tidak hanya itu. Cari ilmu itu bukan untuk kemudian berdakwah, tidak hanya itu. Tapi nomor 1 niatan seseorang ketika mencari ilmu untuk mengibadahi Allah dengan benar. Karena tidak mungkin kita mampu ibadah dengan benar kalau tidak punya ilmu. Antum tak cerita nih. Ini gara-gara gak duwe ilmu. Dan keduanya kejadian kepada sahabat Nabi yang mulia. Yang satu Amr bin As, yang satunya Umar bin Khattab. Satu siapa? Amr bin As, yang satu Umar bin Khattab. Suatu hari mereka berdua safar.
Sampai waktu malam mereka istirahat, pasang tenda. Qadarullah, ketika bangun untuk sholat subuh, keduanya junub. Jangan ditanya kok bareng, ojo takoni gare dosa ya. Keduanya apa? Junub. Umar junub, Amr juga junub. Dalam keadaan di tempat itu tidak ada air, apa yang mereka berdua lakukan? Umar tidak sholat subuh sampai ketemu air. Dan antum tahu ketemunya kapan? Menjelang zuhur. Baru ketemu air, mandi besar, langsung sholat. Karena menurut Umar tayamum biasa gak cukup, karena ini hadas besar. Amr tidak. Amr bilang apa? Kalau tayamum biasa itu hadas kecil, ini tayamumnya harus tayamum luar biasa karena hadas besar. Maka Amr berguling-guling di pasir, termasuk rambutnya disirati pasir. Cek. Sama Umar diketawain, opo model ngene iki. Amr gantian ngetawain Umar lah, timbang sampean gak sholat subuh. Nah, antara itulah kira-kira begitu. Sudah. Ketika sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Diceritakan, ya Rasulullah, kami tadi malam jalan bersama Umar, kok kami junub menjelang subuh, tidak ketemu air. Maka saya ya Rasul, kata Amr, saya berguling-guling di tanah karena ini hadas besar ini. Gak cukup tayamum biasa, gak cukup ini. Ini extraordinary ngerti Anda ternyata ya? Saya kira tidak ngerti loh. Extraordinary crime ini nemen ini. Maka tayamumnya harus luar biasa. Sementara Umar ya Rasul, dia tidak sholat subuh kecuali menjelang zuhur. Kenapa? Karena dia sing penting kudu ketemu banyu. Apa kata Rasulullah? Dua-duanya salah. Amr salah, Umar salah. Apa yang terjadi? Yakfikuma at-tayammum. Untuk kalian berdua cukup tayamum biasa. Sudah kan? Ini kenapa mereka di awal itu salah? Karena tidak punya ilmu. Dan yang bahaya, gak duwe ilmu wani ngomong. Kalau untuk dirinya sendiri sih lumayan. Maka saya punya temen, walaupun beliau sepuh banget, di Jakarta dulu, istiqomah ke masjid. Saya mesti kalau ke masjid bareng beliau subuhan. Itu keluar dari rumah, beliau pas jalan, nanti kita jalan bareng ke masjid. Saya kok lupa namanya, orangnya baik sekali, bawa tongkat gitu. Terus beliau itu mesti kalau ada orang pengajian rodok nyeleneh, beliau bilang apa? Kalau sesat dipakai sendiri boleh, tapi jangan sampai menyesatkan orang lain. Karena omongan Anda ini didengerin orang. Kalau sampai omongan Anda ini salah, ini bukan cuma Anda yang sesat, tapi akan menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena waktu itu salah seorang penceramah di tempat kami mengatakan perempuan pun wajib Jumatan. Perempuan pun wajib Jumatan. Nah sudah. Maka kalau cuma sesat sendiri, lumayan. Kalau sampai gak ngerti, melu ngomong, memberi fatwa dan jawab, itu berpotensi menyesatkan. Tak kasih contoh. Di zaman Nabi SAW, beberapa orang sahabat Nabi safar. Ketika safar, salah seorang sahabat itu ketika istirahat, kepalanya kejatuhan batu, pecah kepalanya. Pecah. Sudah. Ketika dia bangun setelah malamnya itu istirahat dengan darah yang begitu banyak di kepalanya, ternyata dia junub karena udara yang sangat dingin. Karena kepalanya pecah, dia tanya sama teman-temannya, ada ndak keringanan untuk saya tayamum saja? Karena kepala saya luka. Apa kata teman-temannya? La najidu laka rukhsatan illal ghusl. Kami ndak dapat keringanan untuk kamu karena kamu junub. Maka tidak ada kewajiban untukmu kecuali mandi. Akhirnya mandi dia.
Ketika dia mandi, sebagian dari air itu masuk ke tempurung otaknya. Sampai tidak lama setelah itu dia meninggal dunia, radhiyallahu taala anhu. Setelah sampai di Madinah, diceritakan sama Nabi, ya Rasulullah, ada kejadian seperti ini. Fulan kejatuhan batu di kepalanya sampai pecah, tulang tempurungnya pecah, kemudian dia junub. Dikatakan oleh sahabat yang lain, tidak ada keringanan kecuali kamu harus mandi. Apa Rasulullah marah? Marah pol. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan mereka dibunuh sama Allah. Siapa itu? Yang berfatwa tanpa ilmu. Terus Rasulullah mengatakan, ama sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa ndak mau tanya kalau ndak ngerti? Sampai gara-gara fatwa ngawurmu ini, itu nyawa satu orang melayang. Sampai Rasulullah itu ngamuknya apa? Qatalahumullah, mudah-mudahan mereka dibunuh sama Allah. Gara-gara apa? Berfatwa tanpa ilmu. Nah, itu loh bahayanya jamaah. Nah, maka dengan itu kita mau menyampaikan materi yang ringan-ringan saja. Gak usah sing kedukuran, kesampluk kipase helikopter. Ringan, singkat, padat, jelas, dan bisa dibawa pulang menjadi amalan. Karena intinya kita belajar seperti ini supaya ibadah kita kepada Allah menjadi ibadah yang benar. Apa amalannya? Ini ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Tayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu punya satu pembahasan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Itu apa? Ihdar mufsidati atau mufsidati al-amali. Hati-hati dari perusak amalan. Jadi amal itu, Pak, jangan dikira panjenengan sholat moro-moro keterima, ndak. Jangan dikira panjenengan puasa moro-moro keterima, ndak semudah itu. Jangan dikira panjenengan ngaji moro-moro keterima. Tapi dari amal yang kita lakukan, selain mencocoki sunnah Nabi, ternyata amal itu ada perusaknya. Amale rusak, oleh Allah tidak diterima, dan oleh Allah tidak diberi ganjaran. Karena orang itu terlanjur fokus hanya pada amalan, dan dia lupa perusak amalan. Maka disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ojo sampai, na'udzubillah min dzalik, ojo sampai kita pulang ke akhirat, melbu kuburan, berharap sedekah jariahnya banyak, berharap sodakoi akeh, berharap pahala puasanya yang istiqomah, berharap pahala tahajudnya yang kontinu. Ternyata setelah dia masuk, dia tidak mendapatkan apapun karena ternyata amalannya oleh Allah gak diterima. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan wis gak iso balik. Maka karuan kita belajar sekarang. Tujuannya apa? Supaya kita hati-hati. Kita berhati-hati jangan sampai dari amalan kita ini yang kita wis terlanjur pede itu apa? Percaya diri, sholatku akeh, posoku sregep, tahajudku istiqomah, sedino ngaji, wis paling apes sak jus. Oh, benulan umroh seminggu ping 4. Ya apa umroh seminggu ping 4 ini? Coba, sudah pede dengan banyaknya amal yang dia punya, berharap ketika wafat kari istirahat menikmati petikan hasil buah dari amalannya, ternyata apa? Sampai kuburan nol potul. Kenapa? Karena dia cuma fokus dengan ibadahnya, dia lupa bahwa ibadah itu ada perusaknya. Antum cek nomor 1. Antum buka
dalam surah Al-Mu'minun. Surat apa? Al-Mu'minun. Pada ayat yang ke-60, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surat Al-Mu'minun ayat 60 ini sampai pernah menjadikan Ibunda Aisyah itu sempat salah faham. Bayangin, padahal istrinya Nabi sempat salah faham. Ayatnya begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya tapi atine wedi wa qulubuhum wajilah. Al-Mu'minun berapa, Bu? Bu, ibu-ibu ki lek gak diguyoni poligami ngantuk Wes ganti materi poligami ya. Saya mengusulkan tema ini tadi kepada panitia, indahnya hidup di bawah naungan poligami. Sama panitia ditolak, jangan Ustadz, gak situ halal bihalal lagi, haram biharam lagi. Masya Allah. Nah sudah, walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang gemar sodakoh, dalam keadaan mereka gemar sodakoh, wa qulubuhum wajilah, tapi atine wedi, annahum ila rabbihim raji'un, dalam keadaan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Ibunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, apakah mereka yang sedekah terus mereka takut itu karena mereka pernah berzina? Apakah karena mereka pernah meminum minuman keras? Apakah karena mereka pernah mencuri? Ataukah mereka pernah melakukan dosa besar yang lain, bahkan membunuh? Rasulullah bilang, enggak Aisyah, enggak. Mereka itu orang baik, yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka itu sholat, puasa, sodakoh, gak tahu zina, gak tahu mabuk, gak tahu nyolong, gak tahu mateni wong. Tapi apa? Mereka takut kalau amal mereka oleh Allah tidak diterima. Coba, itu loh ciri orang beriman. Sholatnya bagus, puasanya bagus, sodakohnya bagus, ibadahnya bagus, kemaksiatan dia tinggalkan. Kalau belum muncul perasaan khawatir amale gak diterima, maka belum sempurna. Maka kita ini ojo terlalu pede. Sholat lho Pak, ya Allah kene iki sholat, suarane enak titik, sombonge metu. Sedekah lek 2000 ditutupi jilbab kotake. 2000 gak usah didelok, pasti 2000. Kenapa? Ditutupi jilbab. Bukan ikhlas, izin. Coba 1.000. Oh, mana? Tisu. Dingin gini dulu. Saking menghayatinya saya. Coba 1.000. Mbak, lempit no Mbak. Matur suwun Mbak. Terus waktu mau masukkan kotak, bolongannya lo gede. Gak cukup Mbak, gak cukup. Kate drama rotuh barang. Lo rotuh Mbak, ya Allah Mbak, nun 1.000 lho Mbak. Tuh, kok dikira sombong. 1.000. Itulah kita ini. Khusyuknya susah, tumak ninahnya susah. Tapi kemudian sok-sokan, sholatku mesti diterima, posoku mesti diterima, ngajiku mesti diterima, sodakohku mesti diterima. Ini orang nampaknya belum pernah baca Al-Mu'minun ayat 60. Para sahabat Nabi sing hebat-hebat itu, yang ndak pernah sombong, ndak pernah maksiat, ibadahnya kuat, mereka itu
kuwatir wis kadung ngamal amale kalian Gusti Allah mboten diterima. Sekarang pertanyaan untuk kita masing-masing, yakin ibadah kita diterima? Ibadah kita sing asal-asalan itu yakin diterima? Dalam keadaan seperti itu wani mati. Beri tetangga saya ini ternyata orang sini wani mati, tidak berani. Nah sudah, maka Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu mengatakan apa? Qabulul a'mali ahammu minal amali nafsihi. Kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mikir tentang diterimanya amalan atau tidak itu lebih penting dari sekedar beramal. Jadi tidak asal-asalan. Antum lihat enggak orang sholat pakai kaos Cristiano Ronaldo, sampai kita mikir iki wis dadi mualaf apa durung Ronaldo iki, syahadatnya di Masjid Ahmad Dahlan apa di endi kita. Ada lagi orang sholat, nah tapi sayangnya apa, standar kita sekarang rusak. Antum tahu apa yang rusak standar sekarang? Timbang gak. Ngerti enggak? Timbang gak. Kalau ada perempuan pakai jilbab, jilbabnya Masya Allah minim banget, terus kita ingetin, bu, jilbaban itu sing rapi, sing rodok longgar supaya tidak menjadi fitnah. Diling timbang gak jilbaban. Nah, timbang gak itu lo ngerusak standar. Ada orang sholatnya cuwepet, kita ingetin, hei, kamu ingat gak hadis Nabi, orang yang sholatnya cepet kata Nabi dia ndak sholat. Jarno, timbang Ahmad Dahlan begitu juga. Atau ada orang ngaji ini belepotan, diingetin, mas, lek ngaji sing apik, timbang gak gelem. Ada orang rokokan di masjid, jarno ae, timbang gak gelem nang. Nah, kalimat timbang gak itu ngerusak standar. Sampai antum tahu sekarang kalau ngelihat laki wong lanang sholat 5 waktu nang masjid gak tahu telat, hebat apa ndak? Hebat apa enggak? Laki-laki 5 waktu di masjid jamaah gak tahu telat, hebat apa enggak? Enggak. Standar. Yo standarnya orang Islam yo begitu. Cuma gara-gara saking rusake wong saiki sampai le ono sing standar saja kesannya kayak hebat. Yo itu tadi karena standarnya sudah turun. Ini belum lagi kita cerita IQ-nya Imam Bukhari. Kalau kita ceritakan IQ-nya Imam Bukhari terus dibandingkan dengan IQ-nya orang sekarang sing katanya 78 itu, IQ 78 apa 52 itu? 79 yang pengusung itu loh, astagfirullahaladzim. Sudah, maka kita akan bilang apa? Gak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi karena standarnya sekarang terlalu rendah. Diceritani orang yang standarnya tinggi, kaget. Akhirnya yang standarnya tinggi dianggap gak masuk akal. Contoh, pernah dengar gak? Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam 60 kali. 1 kali di luar sholat, 1 kali di dalam sholat, bendino. Jadi 30 hari khatam berapa? Terus orang yang gak tahu ngaji, orang masuk akal. Dia mesti sampean gak iso ngaji, mas. Sampean maca alif lam mim lho 3 menit gak beres. Alif. Dibandingkan dengan Imam Syafi'i yang sudah khatam Quran, hafid Quran sebelum balik. Ya ndak connect, mas. Nah, maka dengan itu apa? Jangan terlalu menurunkan standar. Nanti Islam ini suwe-suwe rusak. Nanti dengan kalimat-kalimat timbang gak, wis rapopo, timbang gak, oke apa? Kok sholatnya lek sarungan ranggenah, timbang ra gelem sholat. Ini ngerusak. Nah,
Maka dengan itu, sholat kita yang acak-acakan ini, terus kita berharap diterima, berat Pak. Maka sampai Sayyiduna Ali bin Abi Thalib mengatakan, mikir tentang diterima atau ditolaknya amalan kita oleh Allah itu jauh lebih penting dibanding amalan itu sendiri. Karena kalau beramal Pak, nun sewu lho nggih, wong sing gak niat pun bisa. Orang gak niat bisa. Orang ndak punya ilmu, lek sekedar beramal tok, lo sholat lo ilmu katon, nggih napa nggih? Sholat itu yang penting kleket, tok iso ditiru, bisa. Tapi hati-hati, mengenai diterimanya amal, Allah tidak menerima dari semua orang. Antum ingat Qabil dan Habil? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فقال لأقتلنك. Qabil dan Habil ketika ibadah, ini kita banget ini. Qabil kurban dibilang apa? Alah wong kurban gak melok mangan nih lo aku. Alah wong kurban yo tak kekne wong ae lo. Maka ketika dia mau korban, digolek nih sing elek-elek. Ayo, kambing ada yang 5 juta poel, ada yang 3 juta poel. Jujur gak usah gaya tok, milih 5 apa 3? Lah lapo 5 3 juta lo sapi poel. Kita bukan, kita lu aja kali gitu kan. Nah itulah, maka Qabil sama buah sing elek, binatang sing elek. Sementara Habil mikirnya apa? Ini bukan masalah tak makan atau tidak saya makan. Ini masalahnya siapa yang nyuruh. Ketika yang memerintahkan adalah Allah, tidak oleh sembarangan. Itu loh mindset. Maka ketika Allah yang memerintahkan tidak boleh sembarangan. Akhirnya apa? Ketika Habil itu mau korban, dipilihkan yang apa? Yang bagus-bagus. Diterima enggak sama Allah? Diterima, karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari siapa? Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Sementara surga itu Allah siapkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Saya ini, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau tahu satu saja sholat saya diterima, saya yakin masuk surga. Situ tok. Kalau saya yakin satu sholat saya oleh Allah diterima, saya yakin saya masuk surga. Loh, kenapa Abdullah bin Mas'ud kok seyakin itu? Padahal cuma satu sholat yang Allah terima dari kamu, bukan semua sholatmu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Karena tidaklah Allah menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sementara aku tahu surga itu Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Coba Pak, itu menunjukkan apa? Diterima atau ditolaknya amal itu perkara yang besar sekali. Gak mek sholat tok, gak mek poso tok, gak mek ngaji tok, gak mek sodakoh tok, gak mek bangun masjid tok, gak mek gawe pondok tok. Tapi apa? Diterima atau tidak oleh Allah itu misteri. Nah sekarang perhatikan, apa perkara-perkara yang bisa merusak amalan? Saya rangkum di sini ada 4. Nanti silakan dicek dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib. Nomor 1, ada orang terlanjur beramal tapi ternyata amalane muspro. Muspro itu apa? Muspro itu apa? Sia-sia, tertolak, gak enak manfaatnya. Itu eman loh Pak, eman betul. Kita ini berjuang di Muhammadiyah, subhanallah. Ini ndak usah cerita orang lah, kami saja. Mudah-mudahan sama Allah tidak dihitung riak dan sombong ini. Mulai PAUD, TK,
SD, sampai sekarang bikin pondok, tidak pernah ada bantuan dari Muhammadiyah. Metu tuh kok kantong dewe. Dan kita atas namakan Muhammadiyah. Kalau sampai niatim bleset, buyar semuanya. Wis kadung kerja, kesel, duit metu, keringetan, pikiran kesel, hanya gara-gara salah niat, bleset. Medeni Pak. Jadi masalah amal ini, aduh, rusak titik, getune sak lawase. Nah, maka dengan itu perkara pertama yang merusak amal itu adalah asyirk. Asyirk. Apa? Syirik. Maka itulah kenapa dakwah Muhammadiyah itu dari awal, itu sebelum teman-teman yang lain ikut meramaikan, jazahumullahu khairan, itu dakwah Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar, anti TBC. Jadi teman-teman yang baru datang ini, yang meramaikan gerbong dakwah ini, jangan sombong dengan Muhammadiyah. Sebelum panjenengan muncul, Muhammadiyah wis mulai. Kalaupun ternyata sekarang ada kurang lebihnya, yo ayo ditambal bareng-bareng. Ojo malah digawe bahan ilo-iloan. Opo Muhammadiyah ini jargone tok anti TBC. Oh iku umate TBC. Tulisane tok ndek tarjih rokokan haram. Wah iku ndek Masjid Muhammadiyah enek asbake. Ahmad Dahlan ndak ada kan? Ndak ada. Ndak ada. Ndak ada yang ngerokok, ini orang sebanyak ini ndak ada yang ngerokok loh, Masya Allah. Saiki ya engkau yang bumbuan. Nah sudah, maka teman-teman yang baru gabung di dalam dakwah ini, ayo bareng-bareng ta'awun alal birri wat taqwa. Ojo ilo-iloan, wong dakwah ilo podo. Anti TBC. Kita ini anti yang namanya T, takhayul. B, anti dengan yang namanya bid'ah. C, kan ini pakai ejaan dulu loh, CHU, curafat. Apa? Khurafat. Itu dakwah kita bareng-bareng. Kenapa kok kemudian dengan yang senior kok gak hormat, kok malah ngilok-ngilok nih? Itulah ada apa? Wong dulu dakwah kita ini sama. Antum lihat ke kampung-kampung lah, yang dakwah di sana masih belum terlalu semarak. Wes pokok gak kunut ya Muhammadiyah. Pokok lek bismillah gak banter Muhammadiyah. Malam Jumat gak maca Yasin Muhammadiyah. Dulu remati gak ditahlili Muhammadiyah. Mereka ndak ngerti ini Muhammadiyah, ini inu ini ndak ngerti mereka. Pokok yang mereka ngerti pokok gak ngene Muhammadiyah. Loh kenapa kok moro-moro muncul teman-teman yang baru gabung kok jadi pecah-pecah begini? Nah sudah, maka hati-hati. Jangan sampai dakwah yang kita bangun dengan penuh keikhlasan ini rusak gara-gara salah niat. Nah sudah, nomor satu, syirik. Nomor satu apa? Syirik. Maka Muhammadiyah itu getol banget anti yang namanya dengan kesyirikan. Maka jamaah ini kalau ada ustadz ceramah tentang wanti-wanti ojo sampai syirik, ojo langsung waduh wahaboy. Loh, dakwah anti syirik ini dakwah yang terbaik. Nyelamet nih umat ojo sampai terjatuh dalam perbuatan syirik. Dan itulah dakwahnya Yai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dakwahnya dakwah tauhid anti syirik. Nah sekarang antum lihat ayatnya. Kenapa syirik itu bisa menghapuskan amalan? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Surat apa? Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk
wala takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, la yahbatanna amaluk, semua amalmu terhapus dan kamu kelak di akhirat akan jadi orang yang rugi. Kenapa rugi? Wes kadung kesel, kadung sholat, kadung sodakoh, kadung berjuang, sekali ngelakoni syirik buyar kabeh. Az-Zumar berapa? Az-Zumar berapa? 65. Dan itu kalau panjenengan buka tafsir serupa dengan Al-Furqan 23. Apa? Al-Furqan 23. Ketika ada orang-orang yang amalannya di dunia banyak, sampai di hari kiamat, apa yang Allah katakan? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami munculkan amalan-amalan mereka yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Ditutuk nih Pak, bangunan masjid iki lho masjidmu, bangunan pondok iki lho pondokmu, bangunan sekolahane iki lho sekolahanmu, bangunan panti yatimnya iki lho pantimu. Seketika itu apa? Faj'alnahu haba'an manthura. Tiba-tiba sama Allah ditiup, langsung jadi apa? Seperti debu yang berterbangan. Ternyata masalahnya apa? Dia waktu di dunia melakukan syirik. Maka nomor satu, perusak amal adalah syirik. Maka biar amal tidak sia-sia, ojo dolanan syirik. Acara-acara di kampung-kampung yang mengkhawatirkan mengarah pada syirik, jangan ikut. Itu hak kita. Dan sekarang tidak ada seperti zaman dulu, diamuk wong kampung, dicing wong kampung. Gak usume lagi. Sekarang usume apa? Lapor polisi. Ada gangguan, lapor. Ada perbuatan tidak menyenangkan, lapor. Tidak seperti dulu. Cuma dulu Pak, ya diantemi watu tenan omai. Iya beneran ini. Keluar, wah dicegat betulan zaman dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai muncul kebebasan. Jadi jangan cawe-cawe dengan perkara syirik. Nomor dua, yang merusak amal apa? Niatan yang tidak ikhlas karena Allah. Antum tahu Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu kholison. Kholison itu apa? Murni, bersih, tidak sedikit pun kecampuran tendensi dunia dan manusia. Wabtughiya bihi wajhuh, dan dari amal itu yang dia kejar hanya ridho dari Allah. Nah ini maka kita ingetin teman-teman penggerak di dakwah Muhammadiyah ini, kalau sampai niate pamer, kalau sampai niate ndudukno iki lho bangunanku, kalau sampai muncul kesombongan karena amal yang dia lakukan, seketika itu rusak. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan begini, sholat dari awal sampai menjelang salam ikhlas. Pas salam terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kok pas salam yang ke sebelah kiri ndelok, loh enek uang mbak nih. Ya seru lek aku rajin sholat. Langsung yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam blas entek. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak sekedar beramal, tapi ditoto niate. Nah, salah satu niatan yang tidak ikhlas itu apa? Riya. Apa? Riya. Maka begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan menjangkiti kalian
bukan syirik besar, tapi apa? Syirik kecil. Para sahabat tanya, apa itu syirik kecil ya Rasul? Rasulullah bilang apa? Ar-riya. Apa itu? Riya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaitu ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, idza jaza an-nasa bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Maka orang-orang yang ketika di dunia itu riya, kepingin disebut, kepingin didelok, kepingin dipuji, kepingin mendapatkan apresiasi dari siapa? Manusia. Nanti pas Gusti Allah dum-dum pahala di hari kiamat, apa yang terjadi? Allah bilang ketika, ya Allah, masjid saya dulu kan besar ya Allah, sing sholat Jumat itu Masya Allah ya Allah, semuanya saya kasih makan bergizi gratis ya Allah. Saya kemarin ditawari teman-teman di Malang untuk bikin dapur MBG. Ustadz, kita dapat jatah 30. Kalau Ustadz mau, Ustadz bisa ambil 2. Loh, kini ngeritik kok buka dapur. Lah ngeleki duku dewe saya ini ya. Lawan kita ini ngeritik ditawani dapur. Dikana nih, cukup lumayan loh Ustadz. Satu dapur itu durung batine Ustadz. Uang jasanya 6 juta sehari. Rodok ngeredek saya. Waduh, 6 juta Pak Nirek. Jadi kalau 2 Ustadz, antum sehari untuk duit bersih 12 juta. Waduh, rabi mana ini? Mulai rodok mundur saya. Waduh, tibakno ya medeni ya. Nah, sudah. Maka mana ya Allah pahala saya dulu ya Allah? Masjid, pondok, sekolah, gratis ya Allah. Mana pahala saya? Oleh Allah dibilang apa? Ini, sini. Dulu kamu kan minta pujian dari dia. Budalo nang wong iku, njaluk pahala nang wong iku. Loh, dulu kan kamu melakukannya hanya untuk menunjukkan siapa kamu kepada dia. Sekarang berangkat nang wong iku, yang waktu di dunia kamu mengamalkannya untuk dia, minta bayaran sama dia. Dan ketika kita datang ternyata mereka tidak bisa memberi bayaran. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya Allah, hati-hati jamaah. Saya sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kami dan teman-teman itu main medsos. Medsos itu kalau interaksi dari netizen itu besar, itu hati lego. Wes, postinganku rame, itu bisa ngerusak amalan. Posting lah kok pas komennya cuma sedikit, komennya kok titik, apa ini? Akhirnya meleset niat itu, bukan lagi murni karena Allah, tapi mencari interaksi dari netizen. Kita yang di Muhammadiyah ini Pak, ya Allah Pak, rodo abot. Itulah umi saya itu pernah nuturi saya. Umi saya itu Muhammadiyah minded, like Muhammadiyah gak. Saya pernah liburan dari Libya, pulang sampai rumah umi saya menjelang subuh, saya tidak masuk ke kamarnya. Setelah saya pulang dari masjid subuhan, saya masuk ke kamar umi saya, masih wiritan. Terus saya pakai kaos dalam. Kaos dalam saya itu pemberian teman partai Islam waktu saya di Jakarta. Yo, saya tidak masuk ke partai itu, cuma dikasih kaosnya partai gitu loh. Tak pakai kaos dalam. Pulang dari masjid, gamis tak lepas, kari kaos jeruan tok, masuk ke kamar umi saya, ngelihat logonya partai dakwah itu. Jower itu umi saya. Nah, lah kok melok partai iki nak? Wes nak Muhammadiyah nak, aja nandindi. Tawar lho, mek tak gawe tok, aja cepoten. Aduh, hati ini mama ndredeg ndelok kon gawe klambiku nak. Wis Muhammadiyah minded. Nah, sampai suatu hari ketika kami sempat mengajukan bantuan ke salah satu amal usaha Muhammadiyah, ternyata uangel. Gak metu-metu bantuan itu. Dalam keadaan kita butuh banget. Uang bukan untuk kita, untuk sekolahan. Umi saya bilang apa? Jane lek gelem lo yo, gak dijenengno Muhammadiyah lo kene yo iso. Artinya kalaupun kita mau itu sekolahan, itu TK, itu PAUD, itu SD, ndak kita kasih nama Muhammadiyah lo kita bisa.
Cuma apa kata umi saya? Noto niat nak. Lek ono Muhammadiyah iku goe wong akeh, kudu goe kene. Cek niatmu kejogo, niatmu ketoto. Supaya apa? Niat itu ketoto, niat kejogo. Jangan sampai kita pulang kerosok bangunane apik, muridnya akeh, sombong. Masya Allah. Nah, itulah kita ini kerja di Muhammadiyah ini. Tujuannya apa? Karena Muhammadiyah ini bukan milik kita, milik bersama. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu, ini bukan saya, tapi ini hasilnya persyarikatan Muhammadiyah. Noto niat. Lek sampai meleset dikit sama Allah ditolak. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 3, wis waktunya habis. Nomor 3, apa yang menjadikan amal kita rusak? Nomor 1 syirik, nomor 2 tidak ikhlas atau ria. Nomor 3 al-mannu wal adza. Iki wakeh, hati-hati. Al-mannu wal adza. Apa al-mannu wal adza itu? Ngungkit. Bahasa Inggrisnya undat-undat. Bahasa Inggrisnya apa, Bu? Inggris apa Jawa itu? Atau Gresik itu, ha? Diundat-undat. Lali biyen lek kate ngenterni anake nang pondok nyilih mobile sapa. Saiki anake dadi ustad, ora tau mara nang omahku. Cuy. Masyaallah. Lali biyen sing nyekolahne sapa? Saiki wis dadi dokter, aku loro gak tau di sambangi. Pernah begitu? Seketika itu amalane hapus. Dan hanya dengan kalimat seperti itu. Lali biyen bangun masjid njaluk sumbangan nang sapa? Masjidnya dadi jenengku gak tahu di sebut. Langsung pas hilang. Mending le amalane cilik. Ternyata sumbangannya dia semen sak kontainer. Hanya gara-gara gak disebut buyar. Saya punya pengalaman di tempat kami sendiri. Tapi saya bilang yang salah panitia bukan dia. Apa itu? Ada satu jamaah kurban bawa kambingnya itu telat. Jadi nama-nama sohibul kurban sudah didata. Beliau baru datang nyerahkan kambing. Waktu mau sholat Idul Adha, nama-nama sohibul kurban dibaca. Urunan sapi kelompok pertama, sapi disebut nama-nama itu. Kelompok kedua, ketiga, sampai kurban kambing pertama Bapak Embek. Kedua, terus namanya beliau tidak disebut. Antum tahu? Mulai sholat id, kambingnya diudari, ditarik gomulih di depan mata ini, Pak. Di depan mata, digawa mulih. Dan saya bilang, yo memang orang itu yo bisa dibilang salah, tapi saya bilang yang bikin dia salah panitia. Seharusnya panitia kudu tertib, disebut siji disebut kabeh, gak disebut siji gak disebut kabeh. Tapi gara-gara ini bisa rusak. Al-mannu wal adza. Mannu itu apa? Mengungkit-ungkit. Adza itu menyakiti orang yang kita beri. Hati-hati. Biyen pondok iki koyoke orang itu hilang pahalanya dia. Al-mannu. Maka Allah Ta'ala berfirman, antum buka dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat apa? Al-Baqarah. Di ayat yang ke 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Mengungkit-ungkit dan menyakiti. Dan afas, sebagian ulama mengatakan lek wis kadung disebut pahalanya gak iso balik walaupun orangnya tobat.
Sebagian ulama ngomong begitu, kalau terlanjur disebut pahalanya tidak bisa balik. Maka kalau sudah sedekah, cul, jangan diiringi diungkit-ungkit atau menyakiti orang yang diberi. Menyakiti begini, ada orang datang sama kita, jaluk, mas tulungono mas, anakku wayahe bayar SPP pondok, ditulungi tapi sambil diilokno, ngono iku mangkane lek wonge aja boros melarat kok mangane duren. Bojomu iku lho melarat kok bendina nang salon, loh nang salon kerja mas, oh alah kerja tak kira. Nah itu ngei tapi ngelarani, itu pahalanya hilang. Terakhir yang keempat, at-ta'alli 'alallah, merasa hebat. Ini hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Ahmad. Ada dua orang dari Bani Israel, ceritanya Kanjeng Nabi. Sing situ ahli maksiat, sing situ ahli taat. Yang ahli taat mengingatkan yang ahli maksiat. Ngomong apa yang ahli taat itu? Mas, wis mandeko mas, ojo maksiat terus. Temennya yang ahli maksiat bilang apa? Khalini wa rabbi, ojo melok-melok, iki urusanku karo Gusti Allah. Ojo melok-melok. Sudah ditinggal. Ndak lama didatengin lagi, mas tobat eman, umur gak ono sing ngeruh. Jawabannya yang maksiat apa? Khalini wa rabbi, ojo melok-melok, urusanku karo Gusti Allah. Sampai berkali-kali, sampai yang taat itu purik. Terus yang taat bilang apa? Wallahi la yaghfirukallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ini hadisnya sahih. Seketika itu Allah turunkan malaikat maut, jabutan nyawane wong loro iku. Maka yang soleh dicabut nyawanya, yang maksiat nyawanya juga dicabut. Apa yang terjadi? Bangkit di hadapan Allah dua-duanya. Terus Allah tanya, man dzalladzi yata'alla alayya, sapa wonge sing ngomong gawe jenengku bahwa aku tidak akan mengampuni dia? Malaikat, ini ahli maksiat, ampuni dosanya, masukkan ke surga dengan rahmatku. Mlebu surga, plung. Terus yang ahli taat tadi sing ngomong, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Apa kata Allah? Bisa kamu mencegah rahmatku untuk orang itu? Orang itu bilang apa? Tidak bisa ya Allah, yaiku. Maka sekarang kamu masuklah ke neraka karena kesombonganmu. Loh, hati-hati ya. Sombong kepada orang yang bermaksiat itu bisa menghapuskan pahala ibadah kita. Maka 4 ini panjenengan pegang, insya Allah amalnya oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1, jangan syirik. Nomor 2, ikhlas, ojo sampai ria. Nomor 3, jangan mengungkit dan menyakiti orang yang telah Anda beri. Dan yang terakhir, jangan pernah menyombongkan diri dengan amalan kita di hadapan orang yang belum baik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Itu yang dapat kami sampaikan. Pas jam 7 lebih 18 menit. Ya, saya belum titik, baru koma, panjenengan noleh nang jam ngawur gak ketok mripate ustaz. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua oleh Allah diberikan keistiqomahan di dalam amal Islam. Allah istiqomahkan kita dalam ibadah sampai kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.